Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bela negara yang meliputi pada pemahaman tentang NKRI, ideologi Pancasila, UUD, dan pengertian bela negara bagi pemuda ataupun pelajar. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita berkenalan. Halo everyone, saya Wafi Nunisa, saya menduduki kelas 11 di SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pembelajaran ini kita dapat mempelajari materi kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga kita memiliki kompetensi untuk memahami penghormatan terhadap lambang-lambang serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sejarah terbentuknya NKRI. Pada tanggal 29 April, BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokoritsu Jumbitsu Sakai yang didirikan oleh pemerintahan Jepang yang beranggotakan 63 orang. 7 Agustus, BPUPKI berganti menjadi PPKI. Dalam bahasa Jepang, Dokoritsu Inkai. 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Saat Soekarno kembali dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. 17 Agustus. Pagi hari, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepat pada pukul 10 dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. 18 Agustus, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI serta terpilihnya IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang melandasi kerukunan dan persatuan di Indonesia, sehingga keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan bangsa. Dalam konteks bangsa, persatuan dan kesatuan menjadi penting untuk membangun identitas nasional, mengatasi perbedaan, memelihara ketahanan nasional, dan mencapai kemajuan bersama. Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan dan ide-ide dasar. Ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi fungsional yang mengacu pada kebaikan bersama, sementara ideologi struktural adalah pembenaran atas kebijaksanaan penguasa. Pancasila adalah sistem nilai dengan 5 sila utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila adalah ideologi yang dinamis, adaptable, dan relevan dalam berbagai situasi. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu toleransi beragama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai keberagaman budaya, dan menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi, dan juga mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga berperan sebagai paduan moral, cita-cita perjuangan sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Beberapa tokoh sejarah dan ahli memiliki kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila. Muhammad Yamin merumuskan 5 sila yang tidak diberi julukan. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 5 rumusan dasar negara menurut Suparmo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Soekarno: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama adalah pengakuan ketuhanan, sila kedua harkat dan martabat manusia, sila ketiga Bhinneka Tunggal Ika, sila keempat demokrasi Pancasila, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam menjaga kelestarian Pancasila terdapat pada bela negara, arus globalisasi, pengaruh negatif media sosial. Upaya dalam menjaga kelestarian Pancasila dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, melakukan penguatan dalam sistem pendidikan, internalisasi nilai Pancasila, menjaga keutuhan NKRI. Sejarah singkat terbentuknya UUD. Pada sidang panitia 9
pada Juni 1945, bentuk dasar negara ditetapkan sebagai Piagam Jakarta yang menjadi awal teks UUD 1945. Sidang kedua BPUPKI pada Juli membahas piagam dan bagian-bagian negara. Kemudian BPUPKI menyelesaikan naskah rancangan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta. PPKI pada Agustus mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara setelah melakukan beberapa perubahan. Struktur dan isi pada UUD 1945. Yang pertama, terdapat pembukaan UUD yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh UUD. Yang ketiga, aturan peralihan. Dan keempat, aturan tambahan. Peran warga negara dalam menjunjung tinggi UUD yaitu memahami konstitusi, mematuhi hukum, berpartisipasi aktif, menjadi teladan. Pandangan ahli tentang bela negara. Aspek militer menekankan pada tugas dan kewajiban warga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Aspek sosial sebagai cerminan identitas nasional dan kesadaran kolektif masyarakat. Aspek hukum, ahli hukum menekankan pada landasan hukum dan penegakan aturan dalam pelaksanaan bela negara. Salah satu bentuk bela negara dapat dilakukan seperti melestarikan budaya, seni, dan pertunjukan tarian tradisional, namun ada juga bentuk bela negara melalui kegiatan kepemimpinan dan juga bentuk bela negara melalui kegiatan kesukarelaan. Kegiatan bela negara untuk meningkatkan partisipasi yaitu edukasi dan insentif. Sebagai penutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.